Pak Zane, kamu sudah mencari keluargamu selama bertahun-tahun? Hari ini adalah pernikahan kedua ibumu. Kamu yakin mau masuk seperti itu? Aku belum melihatnya selama lebih dari 20 tahun. Apakah ibu ini layak diakui? Aku perlu mengujinya. Jika dia lulus ujian, semua ini akan menjadi miliknya. Mempelai wanitamu di hari pernikahan, masih disuruh-suruh? Tidak buruk, cukup patuh, dia mungkin tidak punya mahar, tapi dia juga tidak punya anak, dan dia masih punya uang pensiun 20.000 dari suami mendiangnya. Menikahinya adalah kemenangan pasti. Setelah hari ini, anak kita akan diurus. Bukankah dia pengantin hari ini? Kenapa dia masih bekerja? Lihat, pengemis itu datang ke pernikahan. Dari mana datangnya pengemis ini? Sial betul. Mei. Dia jelas datang untuk makanan gratis. Cepat, panggil seseorang untuk mengusirnya. Jangan tunda pernikahannya. Pergi, keluar. Seperti yang kuduga, dia gagal dalam ujianku. Aku akan pergi sendiri. Kamu mau kemana? Kenapa tidak kamu tinggal untuk makan? Aku tidak datang ke sini untuk makan. Kalau begitu, Aku ke sini untuk melihatmu, Ibu. apa kamu salah sangka? Anakku meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu dalam kecelakaan mobil bersama ayahnya. Aku tidak mati. Aku diselamatkan oleh seorang penduduk desa yang lewat. Akhirnya kamu mendapatkan pembantu gratis, dan sekarang muncul anak tiri? Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang ini. Dia tidak akan akhirnya menghabiskan uang kita, kan? Matamu, wajahmu. Kamu benar-benar mirip dengannya. Hentikan itu. Kamu bilang kamu anaknya? Buktikan. Kamu tidak bisa masuk hanya dengan bicara. Tante, orang ini jelas penipu. Jangan percaya. Apakah kamu punya bukti? Ini tanda lahirku. Benar. Ini persis sama dengan anakku. Kamu benar-benar Chesku. Jangan lupa kamu menikah ke keluarga kami. Jika kamu berani mengakui anak Zain ini, Jangan harap, aku akan baik padamu lagi. Lihat penampilannya yang lusuh. Seperti buruh bangunan. Tidak punya uang. Tidak punya masa depan. Ayahku tidak bisa mengandalkannya untuk nafkah hari tua. Dia bahkan mungkin menghabiskan uang keluarga kita. Benar, Tante. Kalian sudah tidak bertemu lebih dari 20 tahun. Tidak ada ikatan yang nyata. Jangan akui saja dia. Jika kamu memilihku, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memberimu kehidupan yang mewah. Tapi jika kamu mendengarkan mereka untuk meninggalkanku, baiklah, ikatan ibu dan anak kita selesai. keluar sekarang. Semuanya, hari ini adalah berkah ganda. Anak kandungku, Chase Zain, akhirnya ditemukan. Perempuan gila ini. Chase, beritahu ibu, selama ini bagaimana kau bertahan? Apa kau sudah menikah? Aku belum menikah. Jangan khawatir. Hidupku berat, tapi aku berhasil melewatinya. Belum menikah? Kalau dia menikah dan membangun rumah, Bukankah dia akan menghabiskan uang Mai? tidak mungkin. Kita harus cari cara mengusirnya. Ini salahku, aku gagal melindungimu. Kau sangat menderita sendirian di sana. Sekarang, kami akan merawatmu dengan baik. Kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Karena ibu ingin hidup stabil, aku bisa diam-diam membantu keluarga Davis. Tante, anakmu muncul sekarang, dari semua waktu? Kenapa mengakuinya sekarang? Tepat sebelum pernikahan? Jadi dia tidak perlu mengeluarkan uang atau tenaga. Dia memang tahu cara memilih waktu. Kau tidak mengeluarkan sepeser pun untuk pernikahan ibumu. Sekarang setelah mengakuinya, kau dapat ibu gratis, ayah gratis dan saudara laki-laki. Untung banget. Mungkin di masa depan, dia bahkan akan berebut warisan denganku. Meg, karena kau tidak punya anak sendiri, aku tidak minta mas kawin darimu. Setidaknya dia harus berkontribusi, kan? Aku memang menyiapkan mas kawin yang besar untuk ibuku. Tapi jelas,
Kau belum pantas menerimanya. Bu, apa yang akan ibu pilih? Chase. Arthur benar. Karena kau sudah kembali, kau harus berkontribusi untuk keluarga ini. Sudah kuduga. Setelah lebih dari 20 tahun berpisah, dia masih memihak orang lain. Sebagai satu-satunya keluarga ibu, kau harus maju, ambil beberapa langkah, dan duduk di meja utama. Kursi ini sudah ditempati. Dia tidak boleh duduk di sini. Cepat bawa dia keluar dari sini. Chase adalah anak kandungku. Dia satu-satunya keluargaku di dunia ini. Dia harus duduk di meja utama, dan dia butuh kursi paling depan. Mimpikan saja. Aku sudah mengatur siapa yang duduk di meja itu. Mereka semua dari keluarga Davis. Tidak mungkin dia duduk di sini. Kalau begitu, atur ulang tempat duduknya. Anakku harus duduk di sini. Kau, Dia masih melindungiku seperti dulu. tepat. Kenapa anak kandungnya sendiri tidak boleh duduk di meja utama? Itu hanya mempersulit. Tante, duduk di meja utama tidak semudah itu. Karena anakmu dari pihak keluargamu, maka seharusnya dia setidaknya memberikan mahar. Monica benar. Mai, karena anakmu sudah kembali, mahar itu tidak bisa ditawar. Aturan ya aturan. Arthur, bukankah kau menikahiku tanpa membayar 1 sen pun mahar? Dan sekarang kau berani meminta mahar dari anakku? Aku mengizinkanmu pindah ke rumahku. Kau punya tempat tinggal dan makanan. Itu sudah lebih dari yang pantas kau terima. Dan kau berani meminta mahar padaku. Kalau begitu, aku ingin melihat apakah kau benar-benar ingin menikahi ibuku. Benar-benar peduli padanya atau hanya peduli pada uang. 10 villa. Kunci 10 mobil mewah. 11 pon batangan emas. Ibuku lulus ujian, tapi keluarga Davis belum. Kita tunda dulu soal mahar. Tentu saja aku sudah menyiapkan mahar, tapi aku juga membawa hadiah lainnya. Itu saja? Setipis kertas. Paling banyak 20 di dalamnya. Tipis, tapi di dalamnya ada kartu naga senilai 10 juta. Tante, anakmu sangat berbakti. Kalau kamu tidak bisa menyediakan mahar, bilang saja. Pamer di sini dengan angpau receh. Siapa yang kamu bohongi? Seperti dugaanku, kamu bangkrut. Bahkan angpaunya pun sangat jelek. Sepertinya dia menampung benalu. Kerabat miskin. Apa maksudmu? Ada apa di dalam angpau ini? Kenapa tidak kalian buka sendiri dan lihat? Nanti kita bicara. Apa yang kamu lihat? Berhenti mengulur waktu. Kamu mencoba lolos begitu saja. Kamu yakin tidak mau membukanya? Lihat saja trik apa yang kamu mainkan. Hah? Kamu pikir aku akan melihat karena kamu suruh? Kamu pikir kamu siapa? Ini pilihanmu. Mulai sekarang, jangan menyesal. Hanya angpau murahan. Harta apa yang bisa ada di dalamnya? Tes. Gagal. Bawa pergi mahar pengantin? Ya. Aku tidak percaya seseorang benar-benar menolak kesempatan untuk menjadi besan dengan orang terkaya. Bersihkan semua. Arthur Davis, beraninya kamu mempermalukan anakku seperti itu? Anakmu belum menikah dan tidak punya anak. Dia tidak punya apa-apa. Membeli rumah, menikah, semua itu akan menghabiskan uangmu. Kalau begitu dia hanya akan menyeret kita, menyeret keluarga kita ke bawah. Tepat sekali, Tante. Menerima dia kembali seperti lubang tanpa dasar. Kenapa kita harus mendukungnya? Tante, jangan bodoh. Untuk kerabat yang miskin seperti itu, tidak ada gunanya bertengkar dengan keluarga Davis kita karena ini. Pelayan, usir peminta-minta bangkrut ini dari sini. Dia membawa sial ke tempat ini. Mencari masalah, ya? Siapa yang berani menyentuh anakku? Aku akan lawan mereka, sampai mati. Ini pertama kalinya dalam 23 tahun. Seseorang tanpa syarat berdiri di depanku seperti ini.
Apakah ini black card? Ini kartu naga. Kamu perlu tabungan minimal 8 digit untuk memenuhi syarat kartu emas hitam kelas atas. Di seluruh kota Arkadia, hampir tidak ada yang memilikinya. Dia hanya seorang pekerja konstruksi. Bagaimana mungkin dia punya kartu seperti ini? Mungkin dia seorang bos tersembunyi? Chase, ada apa dengan kartu ini? Ibu belum menceraikan Arthur. Jika aku mengungkap identitasku sekarang, keluarga Davis bisa memanfaatkannya melawan kita. Itu hanya akan menimbulkan masalah. Aku. Apalagi yang mungkin? Dia pasti dapat kartu palsu. Dia hanya pekerja konstruksi, penuh lumpur, dan bahkan tidak punya pakaian layak. Beruntung jika dia punya 2.000. Mana mungkin itu asli? Tapi kelihatannya, kartu asli. Lihat, crack, patah, palsu. Masa kartu emas hitam asli serapuh ini? Sepertinya memang palsu. Kartu emas hitam custom senilai 10 juta dolar patah jadi 2. Aku penasaran, saat kamu sadar kamu baru saja membuang 10 juta, bagaimana reaksimu? Tante, ajari anakmu sopan santun. Pamer seperti ini padahal dia bangkrut, apa dia tidak malu? Tunggu. Sebentar. Inti kartunya adalah emas. Ini kartu naga asli. Dengan tampang murahan dan menyedihkannya itu. Tidak mungkin emas itu asli. Itu benar. Kemampuan pemalsuanmu cukup bagus, membuatnya terlihat asli. Kamu hampir memperdayaiku. Jika kamu bilang itu palsu, maka kurasa itu palsu. Ngomong-ngomong, kamu telah benar-benar menghancurkan kesempatanmu sendiri untuk menjadi kaya. Akhirnya mengaku, ya? Apa yang kamu tunggu? Bawa orang ini keluar. Berhenti. Jangan berani menyentuh anakku. Dia menipu orang di pernikahanku, dan kamu masih melindunginya? Minggir, jangan menghalangi. Bu, minggirlah. Jelas, kamu telah membuat segalanya sulit bagi anakku. Lepaskan aku. Jadi kamu memilih jalan sulit ya? Jika kamu tidak menyerah pada anakmu yang miskin ini hari ini, kita akan bercerai. Apa yang akan dia pilih? Karena keluarga Davis tidak bisa menerima anakku, mari kita bercerai. Nah, jangan khawatir. Kali ini, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu. Ayah, hentikan dia. Kami akhirnya menemukan pembantu gratis yang begitu baik. Tepat. Jika dia pergi, siapa yang akan menjaga cucumu? Hentikan apa? Dia tidak bisa hidup tanpaku. May, lihat cermin dan lihat betapa tuanya dirimu. Seorang janda tua sepertimu. Siapa lagi yang mau kamu selain aku? Tanpaku, kamu bukan siapa-siapa. Diam. Hentikan aktingnya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tetaplah bersamaku dan jalani hidup yang baik, atau pergilah dengan anakmu yang miskin untuk kelaparan. Bibi, sebagai janda tua, reputasimu sudah hancur. Jika kamu menceraikan ayahku, aku khawatir di daerah ini, kamu tidak akan pernah bisa menegakkan kepala lagi. Kupikir kalian semua menganggapku sebagai keluarga. Tapi sekarang, aku lihat, aku buta. Mungkin aku harus mengungkapkan identitasku agar ibu bisa bercerai tanpa khawatir. Ibu. Aku ada sesuatu untuk dikatakan. Mohon, semua tamu, jadilah saksi. Mulai sekarang, aku memutuskan semua hubungan dengan Arthur dan keluarga Davis. Pernikahannya dibatalkan. Ibuku akhirnya lolos dari mimpi buruk itu. Sebagai putranya, aku harus menunjukkan dukunganku. Mahar itu, bukan? Hadiah perceraian itu. Bawa semuanya. Secepat mungkin. Teman-teman, berhitung. 10 villa. Kunci 10 mobil mewah, 10 kartu hitam tanpa batas, 11 pon batangan emas murni. Mahar Tuan Zane untuk Nyonya Zane diubah menjadi hadiah perceraian. Ayo, kembali ke hotel untuk mengirim hadiah kepada Nyonya Zane. Siapa? Sudah pernikahan kedua, dan dia berani membatalkannya begitu saja. Wanita ini di daerah kita mungkin tidak akan bisa menunjukkan wajahnya. Dia sudah di atas 50, bertingkah.
Kamu berani mempermalukanku di depan umum. Mai, sebaiknya kau pikirkan lagi. Putramu yang malang hanyalah seorang buruh bangunan. Lupakan soal menafkahimu di hari tua, sudah cukup baik dia tidak menjadi bebanmu. Kau tidak perlu khawatir tentang hidup kami. Selama aku di sini, ibuku hanya akan menikmati hidup. Apapun yang dia inginkan, dia akan mendapatkannya. Dia tidak akan pernah menderita lagi. Tidak perlu bersujud kepada siapapun. Orang miskin sepertimu masih berani bicara besar. Hanya pamer. Apapun yang dia inginkan, ya. Kau pikir kau orang terkaya, Tuan Zan? Benar. Aku memang. Grup Zain. Saya pernah lihat di TV, ini perusahaan orang terkaya, dan mereka sama-sama bernama Zain. Masa dia benar-benar orang terkaya? Chase, kamu. Omong kosong. Dia? Mana mungkin dia Tuan Zane yang berkuasa. Kalau dia orang terkaya, aku gubernur. Tepat, orang ini pasti penipu, dia dapat kartu nama palsu entah dari mana untuk berpura-pura jadi orang terkaya. Cukup, kau hina aku. Baiklah, tapi kau berani hina anakku berulang kali. Chase, ayo pergi. Tidak bisa. Pensiun wanita itu belum kudapat. Jangan berani pergi. Karena kau ingin putuskan pertunangan, kau harus bayar biaya pesta pernikahan. Aku juga sudah bayar 6.000. Kenapa aku harus mengganti? Kau yang batalkan pernikahan, kau harus bayar semuanya. Baik. Sebutkan harganya, anggap saja beli ketenangan. Orang ini terus terang sekali. Apa dia benar-benar punya uang sebanyak itu? Dengan orang yang mudah diatur seperti dia, berapa banyak yang dia punya? Dia hanya pamer, padahal tidak punya uang. Seluruh resepsi pernikahan, setidaknya 100.000. Bayar sekarang. 100.000? Tidak mungkin. Ini hanya pernikahan kecil di daerah. Mana mungkin semahal itu? Di meja saya, kami menggunakan makanan dan minuman terbaik. Itulah harganya. Apa? Tidak sanggup membayar? Mengingat kamu hampir menjadi istriku, aku akan memberimu kesempatan. Ambil uang pensiun 20.000 itu dari almarhum suamimu, dan aku akan melupakan masalah ini. Asalkan kamu melakukan kewajibanmu untuk merawat kami bertiga dengan baik, pernikahan ini bisa tetap dilanjutkan. Betul, Tante. Pikirkanlah. 100.000 untuk ketenangan seumur hidupmu, murah sekali. Uang itu. Aku bisa memberikannya sekarang. Tapi aku hanya bisa memberimu 30.000. 30.000? Kamu bercanda? Meskipun aku biasanya tidak masalah mengeluarkan sedikit lebih banyak untuk menyelesaikan masalah, kamu tidak layak mendapatkannya. Seluruh resepsi pernikahanmu. Paling banyak 24.000. Memberimu 30.000. Sudah lebih dari cukup. Ayah, bagaimana dia tahu berapa yang kita keluarkan? Apa yang kamu tahu? Hidangan ini adalah lobster Australia, rajungan dan sup seafood premium, semua barang mewah. Setiap hidangan harganya ratusan atau bahkan ribuan. Dan Lafite ini, harganya puluhan ribu per botol. 100.000 pun masih kurang. Tepat. Kamu sampah. Apa yang kamu tahu tentang makanan enak, pasti kamu bahkan belum pernah dengar. Itu anggur merah kering lokal. Grosir, $16 per botol. Mereka menempelkan label Lafite palsu di atasnya. Palsu? Apa? Benar. Bahkan labelnya miring. Kamu, omong kosong apa itu? Udangnya lembek, tidak kenyal sama sekali. Ini bukan lobster Australia. Ini udang karang budidaya lokal. Harganya kurang dari 20 per porsi. Dagingnya memang lembek. Tidak kenyal sama sekali.
Untuk yang lainnya, kamu mau aku lanjutkan? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia tahu semua ini? Sialan, seluruh pernikahan ini benar-benar palsu, dan mereka meminta 100.000. Chase, bagaimana kamu bisa membedakan yang asli dan palsu? Aku sudah makan banyak, jadi aku bisa membedakannya. Kamu bahkan belum pernah merasakan barang sebagus ini. Dan kamu pura-pura tahu segalanya. Tepat. Jangan dengarkan dia. Dia hanya tidak mau membayar. Dia sengaja menjelekkan kita. Anakku tidak akan pernah berbohong tentang siapapun. Kalian yang menjual barang murah sebagai barang asli, dan kalian masih ingin dibayar? Bu, terima kasih sudah sangat mempercayaiku. Karena kalian yakin aku mengada-ada, biarkan polisi memverifikasi apakah makanan dan minuman ini asli atau palsu, dan periksa bagaimana perkiraan biaya itu dihitung. Ini bukan masalah besar. Tidak perlu memanggil polisi. Pak, 30.000 sudah cukup. Itu akan menghabiskan pensiun mantan suaminya. Untuk sisanya 10.000, dia mungkin kesulitan mengumpulkannya. Kami tidak ingin membuat keributan besar. Baik, 30.000 jadi. Asalkan kamu membayar sekarang juga, kami akan melepaskanmu. Aku punya 20.000 di sini. Bu, jumlah kecil ini, aku bisa menanggungnya. Bantu aku mentransfer uangnya. $30.000. Transfer ke rekening Arthur. Ya, Tuan Zan, akan saya lakukan segera. Setelah bertahun-tahun bersama Tuan Zane, saya sudah menangani proyek senilai ratusan juta. Sudah lama saya tidak menangani transaksi sekecil ini untuk Tuan Zane. Cepatkan. Mereka menunggu hadiah perceraian kita. Selesai telepon? Apa? Tidak ada yang mau meminjamimu uang? Lihatlah, semuanya. Inilah yang terjadi ketika kamu mencoba menjaga penampilan. Memalukan. 30.000 bukan jumlah kecil. Sulit bagi pekerja konstruksi. Dia mungkin harus meminjam dari seluruh desa. Nak, ibu masih punya tabungan, ditambah pensiun ayahmu. Akun dikredit dengan $30.000. $30.000. Beneran ada di rekening? Cepat sekali. 30.000, langsung ditransfer begitu aja. Seorang tukang bangunan, bagaimana dia bisa dengan santai memberikan uang sebanyak itu? Kuberitahu sesuatu. Jangan ukur batasku dengan standarmu yang menyedihkan. Sekarang kau dan ibuku sudah impas. Jangan lupa besok ke kantor untuk urus cerai. Bu, ayo. Tadi kau berteriak-teriak bilang mereka miskin. Sekarang mereka benar-benar membayar, kau tiba-tiba diam saja. Kalau tidak mampu, jangan pura-pura kaya. Kenapa mengadakan pesta pernikahan palsu? Kembalikan amplop merahku. Aku sudah tinggal di daerah ini bertahun-tahun. Dan belum pernah ada yang tidak menghormatiku. Kurang ajar. Besok aku akan pastikan kau dan anakmu yang brengsek membayar ini. Pak Zain, hadiah perceraian Ibu Zain akan segera tiba. Harap tunggu sebentar. Bu, mobilnya sedang dalam perjalanan. Aku juga menyiapkan kejutan untukmu. Nak, apa kamu bangkrut? 30.000 itu pasti sudah menghabiskan semua tabunganmu. Ini semua salahku karena percaya pada orang yang salah. Jangan naik taksi, tempat yang kusewa tidak jauh. Kita bisa jalan kaki saja. Bu, jangan khawatir. Aku punya uang. Lagi pula, aku punya lebih dari yang bisa kuhabiskan. Chase, apa kau pinjam dari rentenir? Nak, ini dari saat ayahmu meninggal, uang pensiun 20.000 itu. Aku menyimpannya, tidak pernah kupakai. Gunakan untuk bayar utangmu dulu. Kalau tidak cukup, aku masih muda. Aku bisa kerja. Aku akan bantu kamu melunasinya. Bu, Chase, dengar aku. Kau tidak boleh main-main dengan rentenir. Miskin tidak apa-apa,
Tapi kita tidak boleh mengambil jalan yang salah. Bu, jangan khawatir. Aku benar-benar tidak pinjam dari rentenir. Uang itu milikku sendiri. Simpan uangmu dan uang ayah baik-baik. Benarkah? Kau tidak bohong padaku? Aku... Wow, mobil yang mewah sekali. Belum pernah lihat mobil seperti ini seumur hidup. Nyonya Zan, Tuan Zan. Anak muda, apa yang kau lakukan? Bu, ini semua hadiah perceraian yang aku dapat untukmu. Hadiah. Hadiah perceraianku? Kamu menyewa semua aktor ini dan semua properti ini. Meskipun semuanya palsu, pasti menghabiskan banyak uang. Nak, kamu bodoh. Bagaimana bisa kau menghabiskan begitu banyak hanya untuk menjaga penampilan? Aktor? Katakan yang sebenarnya. Berapa banyak yang kau pinjam? Bu, aku benar-benar tidak meminjam apa-apa. Semua uang ini bersih, aku mendapatkannya sendiri. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa memeriksanya. B. Benarkah? Kalau begitu, singkirkan semua aktor dan properti ini sekarang. Kita tidak perlu pertunjukan ini. Mari kita hemat sebisa mungkin. Nyonya Zain, kami bukan aktor. Tuan Zain, dia. Kalian boleh pergi sekarang. Baik, Tuan Zain. Ayo pergi. Nak, karena kita sudah membiarkan mereka pergi, apakah kita masih harus membayar mereka? Jika aku memberitahu ibu siapa diriku sekarang, dia akan berpikir berlebihan dan khawatir tentangku. Lebih baik tunggu sampai besok, setelah dia bercerai dengan Arthur. Kemudian, di depan keluarga Davis, aku akan memberikan hadiah ini kepada ibu. Biarkan mereka melihat sendiri siapa yang telah mereka sakiti. Aku tidak percaya ibu orang terkaya tinggal di sini. Bu, kau tinggal di sini selama ini? Agak kecil. Setelah aku bercerai besok, aku akan cari tempat yang lebih besar untuk disewa. Bu, setelah kau bercerai, aku akan belikan kau rumah besar di pusat kota. Anak ini mencoba menghiburku lagi. Aku tidak suka gedung tinggi di kota. Jangan buang-buang uang untuk hal itu. Kalau begitu aku akan bangunkan kau resor. Oh, nak, kamu semakin konyol saja. Ambil ini. Setelah kau bercerai dengan Arthur, tekan tombol ini. Pastikan semua dokumen selesai sebelum kau menekannya. Apa ini? Kau akan tahu saat waktunya tiba. Remote control ini menyimpan sebagian besar kekayaan Tuan Zan. Dia memberikannya kepada Nyonya Zan tanpa ragu. Beginikah cara orang terkaya menunjukkan kesetiaannya? Aku akan mengingatnya. Masuklah. Bu, kau masuk dulu. Ada yang harus kulakukan. Oke. Tuan Zane. Salahku karena terlambat. Aku sudah membuat ibu menderita. Cari tempat terbaik. Aku ingin membangun resor untuk ibuku. Baik, Pak. Omong-omong, mengenal keluarga Davis, mungkin sulit bagi ibuku untuk bercerai. Siapkan tim hukum. Baik, Pak. BMW itu benar-benar menonjol. Itu terlalu mahal.
Apa yang perlu ditakutkan? Orang terkaya sedang membangun resor. Untuk ibunya di kota kita. Begitu relokasi terjadi, Kami akan hidup enak sebentar lagi. Beli BMW? Gampang. Janda bodoh itu memaksa berpihak pada anaknya yang bangkrut dan melawan aku. Tunggu saja sampai aku balas dendam padanya. Tapi, ayah, aku mau melahirkan kapan saja. Jika kau ceraikan dia, siapa yang akan merawat kami? Ya, ayah, uang relokasinya belum masuk. Menyewa pengasuh butuh uang, loh. Kau harus cari orang lain untuk dinikahi. Biar dia yang mengurus kita. Kau pikir semua orang sebodoh wanita itu mau menikahiku tanpa mas kawin? Aku bisa dapat istri gratis yang patuh dan cakap untuk melayani kita. Bajingan itu menghancurkan semuanya. Rayu dia untuk kembali melayani kita, sebagai pembantu kita. Dan dia masih punya 20.000 uang pensiun, kan? Tepat, kalian belum tanda tangan suratnya. Dan begitu dia tahu betapa kayanya keluarga kita sekarang, dia akan buru-buru kembali untuk merayu kita. Selama kau bertahan dan menolak tanda tangan, dia tak punya pilihan selain kembali untuk melayani kita. Janda tua itu, siapa lagi yang mau padanya selain kau? Jalan kaki? Mana anakmu yang berharga itu? Kenapa dia tidak datang mengantarmu? Apa urusanmu apakah anakku datang atau tidak? Kamu ikut campur di urusan yang bukan hakmu. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Mai, aku yakin kamu belum tahu ini. Tempat kita akan digunakan oleh orang terkaya untuk ibunya membangun resor. Ganti rugi pembongkaran setidaknya 400.000. Resor? Sepertinya orang terkaya ini sama seperti Chaseku, anak yang berbakti. Kamu masih tertawa? Apa kamu cemburu buta? Mai, aku akan memberimu kesempatan. Pertama, kamu berlutut dan minta maaf atas kejadian kemarin. Lalu layani kami dengan baik mulai sekarang. Mungkin aku akan pertimbangkan untuk tidak menceraikanmu. Aku akan menyediakan kamar untukmu. Jangan buang-buang waktuku. Ayo langsung bercerai saja. Ayah, bagaimana? Apa dia benar-benar akan bercerai? Lalu kenapa kalau dia mau cerai? Aku tidak akan setuju. Kalau begitu dia harus melayani kita dengan patuh seumur hidup. Ini KTP saya. Saya ingin mengajukan gugatan cerai. saya juga butuh KTP suami. Saya tidak punya. Kamu kesini untuk cerai. Kenapa kamu datang tanpa KTP? Keluarkan saja. Jangan buang-buang waktu orang. Kalau begitu, tidak jadi cerai. Ada masalah apa lagi? Aku bilang sama kamu, selama aku tidak tanda tangan, kamu tidak akan pernah bisa cerai dariku. Pensiun dari mantan suamimu yang sudah meninggal akan menjadi milikku juga. Cepatlah. Tunggu di luar pintu dulu. Setelah perceraian ibuku selesai, aku akan mentransfer setengah hartaku padanya. Ya. Arthur Davis, kamu masih berani mengejar pensiunnya? Tidak tahu malu. Bahkan jika aku bawa ke pengadilan, aku akan menceraikanmu, bagaimanapun juga. Aku tidak akan ada hubungan lagi dengan keluargamu. Hei, semuanya, lihat. Suami wanita ini meninggal lebih awal, dan dia kehilangan anaknya. Ayahku baik hati. Dia kasihan padanya, dan menikahinya tanpa mahar. Lalu, begitu dia menemukan anaknya, dia ingin bercerai dari ayahku. Dan dia bersikeras bahwa pada hari pernikahan, membatalkan pernikahan di depan semua kerabat dan teman. Dia membuat seluruh keluarga kita kehilangan muka di depan orang-orang kampung kita. Dosa besar. Membatalkannya di hari pernikahan, sangat kejam. Tepat. Mereka menerimanya karena kebaikan. Dan dia menggigit tangan yang memberinya makan. Kaumulah yang terus menghinaku dan anakku. Jangan dengarkan mereka. Itu sama sekali bukan yang terjadi. Mereka bahkan menipu anakku sebesar 30.000. Dan sekarang mereka mengincar pensiun mantan suamiku. Ya Tuhan, kamu akan meninggalkanku begitu saja. Ayah, Ayah, tenang. Itu keterlaluan. Dia menindas orang jujur. Sangat tidak berperasaan. Dia pantas menjadi janda tua. Anaknya mungkin sama buruknya. Dia sudah tua, dan masih membuat keributan soal pernikahan kedua,
bercerai sehari setelah pernikahan. Pantasan pria itu membuat keributan. Apa yang mereka katakan? Mungkinkah itu Nyonya Zan? Bu, di usia Anda, menikah lagi itu berat. Dia tidak melakukan kesalahan yang begitu besar. Kenapa mempersulit diri sendiri? Aku harus menceraikannya sekarang. Bahkan, jika kita ke pengadilan, aku tetap akan menceraikannya. Teman-teman, perempuan tua ini sudah minta cerai sehari setelah pernikahannya, dan dia bahkan ingkar janji di depan umum, mengusik pria jujur. Ayo, kita bongkar dia. Tepat, tidak tahu malu. Nomor yang Anda hubungi tidak tersedia. Oh tidak. Sesuatu terjadi pada Nyonya Zane. Jika ibuku kehilangan sehelai rambut pun, siapapun yang mengganggunya tidak akan lepas dengan mudah. Ayo, masuk. Aku tahu kamu tidak berpikir jernih. Aku tidak menyalahkanmu. Pulanglah bersamaku. Mulai sekarang, nikmati hidup yang baik. Berhenti membuat keributan. Mereka membiarkannya. Bu, apa yang masih kamu ributkan? Tepat. Di usiamu, masih bertingkah. Kamu tidak tahu cara menikmati berkahmu. Kamu lebih baik menderita bersama anakmu yang miskin. Pantas saja. Nikmati hidup? Berhenti berpura-pura. Kalian semua telah dibodohi olehnya. Sebelum kami menikah, mereka memperlakukanku seperti pembantu, melayani mereka bertiga. Pergi buatkan teh. Aku menanggung semua itu. Tapi, hal terburuk yang mereka lakukan, setelah anakku akhirnya menemukanku, mempermalukannya dengan segala cara, mereka bahkan mencoba mengusirnya. Aku buta sebelumnya, tidak bisa membedakan baik dan buruk. Aku pikir menikah dengan keluarga mereka akan memberiku kehidupan yang stabil. Sekarang aku melihat dengan jelas. Aku pasti akan bercerai. Pertunjukan yang bagus, ini perceraian atau pernikahan? Tuan Zane, kantor pendaftaran perceraian berada di lantai 2. Nyonya Zane seharusnya ada di sana. Ayo pergi. Kalau begitu, maka wajar dia ingin bercerai. Betul, merekalah yang sudah keterlaluan. Sialan, kamu minta digebuk. Ikut aku pulang. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukulnya? Pantas saja dia ingin bercerai denganmu. Hei, Bung, tenang, berhenti bertengkar. Mundur. Dia istriku. Kami belum bercerai. Ini urusan keluarga. Urus urusanmu sendiri. Tepat. Ayahku berhak penuh untuk mendidik istrinya sendiri. Berhenti. Siapa sih kamu? Bukan urusanmu. Aku sedang mendidik istriku sendiri. Apa urusanmu? Atasi saja. Siap. Menurut pasal 27 Undang-Undang Perkawinan. Ayo, terus cari. Lepaskan aku. Pak, mari kita bicarakan dengan tenang. Tidak perlu kekerasan. Lepaskan wanita itu sekarang. Jangan campur tangan. Orang terkaya akan memindahkan tempat kita. Kita akan mendapat 400.000 sebagai kompensasi segera. Kita kaya raya. Banyak cara untuk menyusahkanmu. Kalau tahu diri, pergi sana. Kalian semua beramai-ramai, dan tidak ada yang tahu tempatmu. Berani campur urusanku? Bu, sudahlah. Mereka kaya. Menikah dengannya tidak terlalu buruk. Terima saja. Orang-orang seperti itu
Mereka bahkan mencoba mencuri pensiun mendiang suamiku. Bahkan jika mereka mendapat kompensasi, mereka tidak akan memberiku 1 sen pun. Kenapa aku harus menerimanya? Apa maksudmu dengan mendiang suami? Kamu menikah ke keluarga Davis, jadi uang itu milik kami. Tepat. Aku memberimu tempat tinggal, dan itu lebih dari yang pantas kau dapatkan. Dan kau masih menginginkan uang kompensasiku? Mimpi saja. Brengsek, beraninya kamu menginjakku. Bahkan jika aku harus tinggal di gubuk seng selamanya, aku tidak mau ada hubungan denganmu. Kita harus bercerai sekarang. Jika kamu masih tidak setuju, aku akan menggugatmu. Kamu sudah bangkrut sekarang. Kamu bahkan tidak punya ponsel yang layak. Anakmu yang kuli bangunan itu sudah lama meninggalkanmu. Di mana kamu bisa dapat uang untuk menyewa pengacara dan menggugatku? Bu, Anakku tidak akan pernah meninggalkanku. Tidak akan pernah. Sama seperti aku, tidak akan pernah meninggalkannya. Anakmu yang kuli bangunan itu, hanya untuk mengumpulkan 30.000 kemarin, mungkin sudah tenggelam dalam utang. Dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Cepat atau lambat, dia akan mengusirmu. siapa yang menurutmu akan mengusir ibuku? Bu, apakah mereka menyakitimu? Aku baik-baik saja. Tapi, kenapa kamu tidak pergi ke lokasi konstruksi? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bu, dia ini anak dari. Pekerja konstruksi ibu ini, Dia sama sekali tidak terlihat seperti itu. tepat sekali. Dengan gayanya, dibandingkan mereka, dia lebih mirip orang kaya raya. Berhenti berpura-pura. Dia menyewa jas dari studio foto. Dan sekarang dia pikir dia orang penting. Bu, aku sudah memberimu remote, kenapa kamu tidak menekannya? Anda? Aku belum bercerai dengannya. Ini salahku karena salah menilai orang. Dan membiarkan mereka menipu uangmu. Sekarang mereka bahkan mengincar uang ayahmu. Aku minta maaf padamu. Kamu masih berani mengejar uang ayahku? Ayahmu sudah mati, dan dia tidak bisa menggunakannya. Uang itu jelas untuk kita yang masih hidup. Lupakan, kamu tidak bisa menceraikanku. 20.000 itu hanya bisa menjadi harta bersama kita. Kamu bersikap baik saja dan menjadi pembantu kami selamanya. Sepertinya kamu benar-benar lupa peringatanku. Dan kamu masih berani mencari masalah dengan ibuku. Ayo mulai. Berikan mereka pelajaran yang tak akan terlupakan. Baik, Tuan. Kamu benar-benar berusaha keras agar terlihat mengesankan, nak. Kamu sedang pura-pura, ya? Kamu bahkan menyewa aktor. Chase, Ibu, jangan khawatir. Aku tidak pernah mengambil sesuatu yang tidak aku yakini. Arthur, Howard, Monica. Kamu menggunakan paksaan dan intimidasi untuk memeras 30.000 dari klienku. Itu penipuan. Buktinya meliputi catatan transfer bank, kontrak pembelian mobil, dan rekaman panggilan telepon di antara kalian bertiga. Selain itu, Arthur, Howard, Monica, kalian berulang kali menargetkan dan melecehkan klien kami secara verbal. Kalian juga menyeretnya secara fisik. Ini merupakan penganiayaan. Howard, Monica, kalian berulang kali dan menghinanya di depan umum. Ini melanggar hak reputasinya. Semua tindakan ini melanggar hukum yang berlaku. Buktinya meliputi rekaman CCTV di lokasi dan rekam medis. Kami berhak penuh untuk membela klien kami. Dan kami akan membawa kalian bertiga ke pengadilan. Kamu mengada-ada. Kalian yang berpura-pura menjadi pengacara. Itu ilegal. Bapak Davis, ini izin pengacara saya. Anda bisa memverifikasi nomornya. Orang-orang di belakang saya ini adalah pengacara berlisensi dari firma kami. Ya ampun. Apex Law Firm. Itu firma hukum elit teratas di negara ini. Pengacara mereka tidak pernah kalah. Dia benar-benar bisa membayar firma top untuk membelanya. Masa sih, dia benar-benar dapat Apex Law Firm? Apa mungkin dia benar-benar orang penting? Orang penting? Masa sih? Dia cuma pekerja konstruksi. Mereka ini, bukankah mereka cuma dibayar pakai uang? Mau menakut-nakuti siapa?
Konsultasi sekali di firma itu? Mulai dari puluhan ribu. Mengeluarkan uang untuk menyewa begitu banyak orang untuk gugatan, berapa besar biayanya? Berapa banyak? Begini. Rumahku diambil alih oleh orang terkaya. Ganti ruginya setidaknya $400.000. Itu pasti tanah yang kau bangun resor untuk Nyonya Zane. Tepat di tempat Davis. Sepertinya saat konstruksi dimulai, aku harus ke sana sendiri. Datang dan jadilah pengacaraku. Aku akan memberimu $200.000. Itu jauh lebih banyak dari tawaran pekerja konstruksi itu. Ayah, kenapa memberi begitu banyak? Itu yang kukatakan. Bukankah kau bilang akan membelikanku rumah? Diam. Masih ada sisa $200.000 kan? Jangan terlalu sombong. Jaga bicaramu. Hentikan permainan kata. Jadi, bagaimana keputusanmu? Pak Davis, dalam pekerjaan kami, berubah pikiran di tengah jalan itu sangat dilarang. Lebih baik cari orang lain. Kau bercanda. Kasus perceraian Pak Zane, uang muka saja $2 juta. Siapa yang mau uang $200.000-mu? Sungguh tidak tahu terima kasih. Biarkan aku mengingatkan kalian bertiga, dengan semua kejahatan kalian, hukum mengatakan kalian semua akan masuk penjara. Pak, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau masuk penjara. Aku hamil dengan putra keluarga Davis. Aku tidak bisa masuk penjara. Kamu harus melakukan sesuatu. Dan Jadi, bahkan kalian yang telah melakukan hal-hal buruk ini, takut juga masuk penjara? Pantas kalian dapat. Apa yang kamu mau? Apa yang harus kami lakukan agar kalian melepaskan kami? Ceraikan saja ibuku. Atau, aku tidak keberatan menaikkan taruhannya. Pak, setujui saja Pak. Itu hanya $20.000. Aku akan skip tasnya saja. Aku akan bercerai. Sekarang juga. 8. Ibumu dan aku sudah bercerai. Bisakah kalian melepaskan kami sekarang? Sisanya terserah kamu. Meskipun kalian bertiga tidak akan masuk penjara, kalian tetap harus mengganti rugi klienku. Termasuk ganti rugi atas tekanan emosional, kerusakan reputasi, serta pengembalian jumlah yang ditipu, dan denda. Totalnya, $100.000. $100.000? Bu, selamat bercerai. Selamat, kamu berhasil menyingkirkan para kaki tangan Davis itu. Ya. Terima kasih, Chase. Nah, kamu mungkin tidak benar-benar bekerja di lokasi konstruksi, ya? Hah? Pengacara yang menangani kasus kita. Pasti mahal sekali ya. Bagaimana kau bisa punya uang sebanyak ini? Bu, apa ibu ingat remote yang kuberikan? Yang ini? Kau bilang tekan setelah perceraian selesai. Ayo, tekan sekarang, dan kau akan tahu. Apa yang akan terjadi? Chase, tidak ada yang berubah. Bu, periksa rekening bank ibu. Bagaimana ini mungkin? 100, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Aku tidak bermimpi. Chase, apa yang terjadi? Apa semua ini? Bu, sebenarnya, aku orang terkaya di kota Arkadia. Zan Group adalah perusahaanku. Saat kau menekan tombol itu, setengah dari asetku otomatis berpindah ke rekeningmu. Semua properti, saham, dan deposito itu, sekarang, semuanya milikmu. Chase, kamu tidak hanya mencoba menghibur ibu kan? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi orang terkaya? Ibu, aku bersumpah aku berkata jujur. Ibu Zane, Ibu, Masuk ke mobil. Ini. semua ini dari Tuan Zane, dipilih dengan hati-hati sebagai hadiah perceraian untukmu. Ibu, tidak peduli siapa aku, kamu tetap ibuku. Ayahku meninggal saat aku masih kecil. Mulai sekarang, aku akan merawatmu dengan baik menggantikannya. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun seumur hidupmu. Anakku yang baik. Kembalinya kamu membuat hidup ini berharga. Ibu,
Kamu bilang kamu suka ketenangan dan kedamaian di pedesaan. Jadi, selain suite villa yang sudah kamu terima sekarang, aku juga membangun resort untukmu. Resort? Mai, mungkin kamu belum dengar, ya? Rumah kita akan digunakan oleh orang terkaya untuk membangun resort bagi ibunya. Uang relokasinya setidaknya $400.000. Resort yang kamu bicarakan, apakah itu? Betul. Itu resort yang akan dibangun keluarga Davis. Pada hari pembangunan dimulai, aku akan pergi ke sana sendiri. Jika keluarga Davis bersikap baik, mengingat kebaikan palsu yang mereka tunjukkan padamu di masa lalu, aku tidak akan mengurangi sepeser pun untuk mereka. Tapi jika mereka masih tidak mengubah cara mereka, aku akan membuat mereka membayar harga yang pantas. Kalau aku tahu dulu, aku seharusnya tidak pernah menikahi wanita itu. Untuk membayar anaknya kompensasi $100.000, tabungan kita habis terkuras. Bahkan, BMW baru kita hilang. Ayah, apa yang akan kita lakukan? Monica pulang ke rumah orang tuanya. Dia bilang jika kita tidak mendapatkan uang kompensasi, dia akan menggugurkan bayi laki-laki yang dikandungnya dan menceraikanku. Jangan khawatir. Begitu kompensasi masuk hari ini, dia akan kembali merangkak. Arthur, selamat. Apa yang kamu lakukan? Kami dengar semuanya. Kamu dan Ibu Tuan Zane, orang terkaya, sangat dekat. Jangan malu-malu. Wali kota sendiri yang bilang. Kudengar Tuan Zane membangun resort itu untuk ibunya. Begitu kamu menjadi ayah tirinya, kamu mungkin akan mendapatkan setengah dari kekayaan orang terkaya itu. Arthur, saat kamu berada di puncak dunia, jangan lupakan kami. Tuan Davis, kamu sukses besar. Kamu harus bantu kami. Tentu, tidak masalah. Dan Ayah, kita akhirnya berbalik arah. Kita tidak bisa membiarkan orang itu, Chase, lepas begitu saja. begitu aku menjadi ayah tiri orang terkaya, hal pertama yang akan kulakukan adalah membuat May dan anaknya membayarnya. Tuan Zane dan ibunya sudah tiba. Arthur, cepat. Wali kota menunggu di pintu masuk desa untuk menyambut kalian. Pak Zane dan ibunya ada di sana. Dia bilang kamu juga harus cepat ke sana. Ayo pergi. Pak Zane, Bu Zane, selamat datang. Silakan lewat sini. Saya akan mengantar kalian berkeliling dulu, menunjukkan desa kami dan melihat lokasi resort. Aku agak lelah, jadi aku tidak ikut. Chase, kamu pergi saja. Aku akan istirahat di sini sebentar. Bu Zane menunggu di sini. Mungkinkah dia menunggu Arthur? Dia dan Arthur benar-benar dekat. Kalau begitu, masuklah ke mobil dan istirahat. Di mobil lebih nyaman, aku segera kembali. Ayo. Segera. Silakan, Pak Zane. Mobil mewah sekali, pasti milik Pak Zane. Anda pasti ibu Pak Zane, kan? May, Jadi kamu Ibu Tuan Zan, kamu sangat anggun. Dengan wajah imutnya itu, anggun apa yang bisa dia miliki? dia bukan ibu Tuan Zen, tapi mantan istri ayahku. Dia dan anaknya yang pekerja konstruksi bekerja sama untuk menipu keluarga kami sebesar $100.000. Kamu bukan dari desa kami. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bilang kamu dengar ibu orang terkaya, Nyonya Zane suka sama aku. Dan kamu datang ke sini hanya karena itu. Siapa bilang ada yang suka sama kamu? Apa? Tidak bisa terima? Aku menceraikanmu, dan aku masih bisa dapat istri sebaik ini? Aku akan jadi ayah tiri orang terkaya, mulai sekarang. Kamu dan anakmu yang imut, cepat atau lambat akan berlutut memohon maaf padaku. Benar. Apa yang kamu dan anakmu berutang pada kami, akan kami tagih dengan bunga, setiap senya. Mimpi apa kalian berdua? Tidak ada yang buta sampai suka sama kamu. Apa yang kamu tahu, perempuan tua? Wali kota kami bilang begitu. Nyonya Zane punya perasaan yang dalam pada Tuan Davis. Berhenti bersikap masam. Kamu dan anakmu yang imut sama saja, selalu numpang pada orang lain. Pura-pura kaya. Keluar dari sini. Jangan buat mobil mewah mereka kotor. Bagaimana kamu tahu mobil ini bukan milikku? Apalagi, mobil ini jelas tidak murah, pasti milik orang terkaya. Kamu orang luar, berhenti mengganggu. Pergi, pergi, pergi. Tapi mobil ini milikku.
Itu tidak mungkin. Kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang terpaku di kompor. Bagaimana kamu bisa membeli mobil seperti ini? Aku mengerti. Mobil ini pasti dibeli dengan $100.000 yang kamu tipu dari kami. Kamu dan anakmu menipu kami dari uang kami. Dan kamu masih berani pamer? Tuan Davis, tapi mobil ini, Adalah Cullinan Navigator yang diperpanjang. Harganya lebih dari $4 juta. $4 juta? Itu lebih dari kompensasi pembongkaran kami. Jadi $100.000 mereka bahkan tidak bisa membeli mesin untuknya. $100.000 kamu adalah perintah pengadilan kompensasi untuk anakku. Jika kamu tidak puas, silahkan banding. Kamu hanya beruntung dengan uang mudah. Jangan sombong. Begitu aku menjadi ayah tiri dari orang terkaya, aku akan membuatmu dan anakmu bangkrut segera. Aku akan membuatmu memohon berlutut. Mimpimu. Dia tidak ingin ada hubungan apapun denganmu. Sebaiknya kamu usir wanita ini sekarang. Bagaimana jika itu mengacaukan ayahku cocok dengan ibu orang terkaya? Kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun ekstra dari kompensasi pembongkaran resor. Hentikan omong kosong dan keluar dari sini. Jadi begini gaya desa kalian. Tampaknya resor anakku harus dibangun di tempat lain. Bukankah yang membangun resor di desa kita orang terkaya? Bagaimana dia bisa menjadi anakmu? Benar. Karena orang terkaya yang kamu bicarakan adalah anakku. Kamu bohong. Seluruh desa sudah tahu. Mana mungkin salah? Kamu ketahuan pura-pura kaya. Kamu cuma malu. Makanya kamu ngomong ngaco. Ngomong besar dan bohong. Siapa tahu dari mana kamu dapat berita palsu itu? Benar, wali kota sendiri yang mengonfirmasi. Tidak mungkin salah. Menurutku wanita ini sungguh keterlaluan. Dia bahkan berbohong seperti itu untuk menyelamatkan muka. Teman-teman, wanita ini berpura-pura menjadi ibu orang terkaya, merusak reputasi Tuan Zane. Kalau begitu, beri dia pelajaran. Semuanya, ayo, hancurkan mobil murahan itu. Arthur, kau gila? Tapi mobil ini $800.000. Dia sudah bilang dia ibu orang terkaya. Mobil ini pasti dipinjam untuk pura-pura kaya. Kalau ada masalah, dialah yang akan disalahkan. Benar, hancurkan semuanya. Kalau terjadi apa-apa, saya dan ayah yang bertanggung jawab. Berhenti. Kau menghalangi aku? Minggir. Saya sudah memeriksa lingkungan desa. Secara keseluruhan, baik-baik saja. Lanjutkan proyek sesuai rencana. Siap, Tuan Zane. Kami akan bekerja sama sepenuhnya. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Hampir waktunya. Ayo jemput ibuku lalu pergi ke rapat pembebasan lahan. Ya, Pak Zane, saya sudah mengirim seseorang ke pintu masuk desa untuk menyambut Nyonya Zane dengan baik. Ayo kita pergi ke rapat akuisisi tanah dulu dan duduk menunggu saja. Baik. Saya memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Jika Anda benar-benar menghancurkan mobil ini hari ini, Anda pasti tidak akan mampu menangani akibatnya. Setelah semua itu, masih bersikap keras, masih mencoba menakut-nakuti kami dengan cerita lama itu. Ayah, jangan buang-buang tenaga untuknya. Dia hanya menggertak untuk menyelamatkan muka. Semuanya, silakan, hancurkan. Jika langit runtuh, saya, Arthur, yang akan menanggung risikonya. Pak Zane, mobil Anda baru saja memicu alarm kerusakan. Alarm kerusakan. Apa yang terjadi? Tuan Zane, harap tenang. Kami akan menelepon dan memeriksanya. Kamu menghancurkan mobil anakku. Kamu akan menyesali ini. Tapi kalau mereka masih tidak belajar, aku akan membuat mereka membayar.
Menyesal. Aku memang menghancurkan mobilnya. Apa yang akan kamu lakukan? Sayang, anakmu tidak ada di sini. Kalau dia ada di sini, aku akan menghancurkannya juga. Jangan sentuh anakku. Ayah, Kamu berani memukulku? Tunggu, Tuan Davis. Wali kota sedang menelepon. Kamu tunggu saja. Mobil Tuan Zane, kenapa tiba-tiba kami mendapat alarm kerusakan? Bagaimana bisa kamu biarkan ini terjadi? Mobil Tuan Zane? Aku tidak melihat apa-apa. kamu buta? Hanya ada satu mobil mewah di pintu masuk desa, milik Tuan Zane. Pergi periksa sekarang. Sepertinya kita menghancurkan mobil Tuan Zane. Apa? Karena ini mobil anaknya, apakah anaknya benar-benar Tuan Zane? Tidak mungkin. Aku sudah melihat putranya dengan mataku sendiri. Tidak mungkin dia Tuan Zane. Tepat sekali. Benar, wanita ini sengaja menjebak kita. Dia mencuri kunci mobil orang terkaya. Dan dia datang ke sini untuk berpura-pura. Aku tidak sejahat itu. Aku akan mengatakannya lagi. Mobil ini milik putraku. Diam, kau masih berpura-pura di hadapanku. Tuan Zane akan tahu cepat atau lambat bahwa kita menghancurkan mobilnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Arthur, kaulah yang bersikeras kita menghancurkan mobil ini. Kau bilang akan bertanggung jawab jika ada masalah. Semuanya diam. Aku calon ayah tiri orang terkaya. Jadi apa salahnya jika kita menghancurkan salah satu mobilnya? Saatnya tiba, satu kata dariku, dan semua ini akan selesai. Wanita ini baru saja melihat kita menghancurkan mobil. Kita harus menyingkirkannya cepat sebelum dia membocorkan rahasia. Jika kau berani menyentuhku, putraku tidak akan memaafkanmu. Tuan Zane, maafkan aku. Tidak apa-apa. Karena seseorang sudah pergi memverifikasi, ayo kita pergi ke pertemuan akuisisi lahan dulu. Kantor wali kota mengirim pesan lagi. Tuan Zane akan segera hadir di pertemuan. Kalian mendapatkan Nyonya Zane di pintu masuk desa, kan? Ayolah, tidak ada Nyonya Zane di sini. Kami bahkan belum melihat satu wanita pun. Tunggu. Bukankah dia seorang wanita? Dan usianya sekitar sebaya Nyonya Zan. Mungkinkah dia tidak berbohong? Dia benar-benar ibu kandung Tuan Zan? Sudah kubilang. Tidak mungkin dia ibu kandung Tuan Zane. Tepat sekali. Nyonya Zane yang asli pasti belum muncul. Ayo cepat cari dia. Nyonya Zan, di mana Anda? Anakku, di mana anakku? Dari mana wanita ini datang? Dia bukan dari desa kita. Belum pernah melihatnya. Apakah kamu melihat Toby? Orang terkaya? Mungkinkah dia Nyonya Zane? Apa hubunganmu dengan orang terkaya? Dia anakku. Toby adalah anakku. Ini, ibu kandung orang terkaya? Tunggu, dia pikun? Arthur. Pasti berat. Aku harus melayani wanita seperti dia setiap hari sekarang. Ayah, demi kekayaan dan kejayaan masa depan kita, sabarlah. Mari, lewat sini, Nyonya Zane. Aku akan mengantarmu mencari anakmu. Arthur, aku tidak sabar melihat wajahmu saat kau tahu kebenaran seutuhnya. Pasti tak ternilai. Aneh. Kenapa perempuan tua ini kelihatan familiar? Sudah kubilang. Tidak mungkin dia ibu kandung Tuan Zane. Tepat sekali. Nyonya Zane yang asli pasti belum muncul. Ayo cepat cari dia. Nyonya
Nyonya Zan, di mana Anda? Anakku, di mana anakku? Dari mana wanita ini datang? Dia bukan dari desa kita. Belum pernah melihatnya. Apakah kamu melihat Toby? Orang terkaya? Mungkinkah dia Nyonya Zane? Apa hubunganmu dengan orang terkaya? Dia anakku. Toby adalah anakku. Ini, ibu kandung orang terkaya? Tunggu, dia pikun? Arthur. Pasti berat. Aku harus melayani wanita seperti dia setiap hari sekarang. Ayah, demi kekayaan dan kejayaan masa depan kita, sabarlah. Mari, lewat sini, Nyonya Zane. Aku akan mengantarmu mencari anakmu. Arthur, aku tidak sabar melihat wajahmu saat kau tahu kebenaran seutuhnya. Pasti tak ternilai. Aneh. Kenapa perempuan tua ini kelihatan familiar? Kunci dia di lumbung. Jangan biarkan dia keluar mengacau. Silakan duduk, Nyonya Zane. Jangan sentuh aku. Siapa kalian? Orang-orang jahat. Ayah, Nyonya Zane. Siapa itu? Suamiku. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku merindukanmu. Di mana Toby? Untuk sumber daya dan kompensasi pembongkaran orang terkaya, aku akan mengambilnya saja. Cari uang itu sulit, seperti makan tai. Menjadi ayah tiri orang terkaya tidak semudah itu. Arthur benar-benar habis-habisan. Tidak mungkin. Aku tidak bisa diam saja. Tidak tahu kapan Chase akan muncul. Tuan Zane, tempat pertemuan akuisisi lahan ada di depan. Nyonya Zane seharusnya sudah di dalam menunggumu. Kenapa orang terkaya belum datang? Aduh, Tuan Zane, saya meninggalkan kontrak akuisisi lahan kita di kantor saya. Maafkan saya. Kalian berdua ambil itu. Silakan masuk ke tempat acara. Kami akan segera kembali. Nak, kamu di mana? Apa yang wanita itu lakukan sekarang? Ayo lihat. Apa? Dikurung masih berulah? Masih coba-coba main tipu? Mai, lihat dirimu sekarang. Kenapa tidak bersikap baik saja? Kamu hanya mencari penghinaan. Arthur, keluarlah dan sambut Nyonya Zan. Cukup. Apa yang kamu lihat? Tuan Zane. Pak Zane, akhirnya Anda datang. Kami sudah menunggu Anda lama sekali. Halo, Tuan. Hei, semuanya. Apakah kalian melihat ibuku? Pak Zane, jangan khawatir. Kami hanya menjaga ibumu. Dia bukan Nyonya Zane. Kau salah orang. Arthur, cepat. Pak Zane ada di sini. Sekarang sambut dia. Akhirnya, sampai. Diam di tempat. Atau kau tidak akan pernah melihat anakmu lagi. Pak Zane, biarkan saya menjelaskan. Pak Zane, maaf. Saya terlambat. Kau? Kenapa kamu? Kamu ngapain? Ini Pak Zane. Arthur. Pak Zane bilang dia sama sekali bukan ibunya. Kita harus bagaimana? Tentu saja dia bukan ibunya, karena dia sama sekali bukan Pak Zane. Betul. Pak Zane yang mana? Dia hanya anak dari mantan istri ayahku. Sudah kuduga. Jadi dia palsu. Sepertinya sudah waktunya berurusan denganmu juga.
Kalian berdua, ibu dan anak, benar-benar merepotkan. Baru selesai dengan wanita tua itu, dan sekarang kau, bocah cilik, mengejarku, mencari masalah. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Di mana dia? Cemas sekarang ya? Kau menipu kami sebesar $100.000. Kembalikan setiap sen kepada kami. Kalau begitu aku akan memberitahumu di mana dia. Idiot. Beraninya kau menggunakan Ibu Zan untuk mengganggu Pak Zane? Kau ingin mati rupanya. Ambil. Cari beberapa. Bantu aku hentikan dia. Sekarang, aku akan pastikan Pak Zain memberi hadiah padamu nanti. Minggir, semuanya. Kukatakan, minggirlah. Atau kau akan menyesal. Kalian berdua palsu. Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Benar, dia calon ayah tiri Pak Zain. Pergilah selagi bisa. Tidak tahu malu. Kau masih berani mengganggu ibuku. Ada seseorang di dalam. Ibu. Ibu. Panggil ambulans. Cepat. Ayo panggil. Aku punya orang di pintu masuk desa. Setiap ambulans yang masuk akan kublokir. Kamu pikir kamu kuat? Kalau begitu, terbang dari sini. Betul. Di desa Green Hill. Kamilah yang memegang kendali. Berteriaklah semaumu, tidak ada gunanya. Kamu memang beda. Hubungi markas sekarang. Tunda proyek resor tanpa syarat. Hentikan semua kerjasama dengan desa ini. Proyek resor? Kamu mau menakuti siapa? Kamu persis seperti ibumu. Yang kamu lakukan hanya pamer dan menggertak. Betul. Kamu pikir kamu bisa menangani proyek? Kamu benar-benar berpikir kamu yang terkaya? Imajinasimu tidak bisa melampaui itu. Setelah kita menandatangani kesepakatan ini dengan Tuan Zane, desa kita akan maju. Tobiku, Ibu, Sepertinya Tuan Zain yang asli sudah tiba. Setelah kita menandatangani proyek ini dengan Pak Zain, desa kita akan segera menjadi besar. Tobiku, Bu, Sepertinya Pak Zain yang asli ada di sini. Pak Zain. Tobi. Tobiku. Bu, kenapa ibu sendirian di sini? Jadi Anda Pak Zain. Apa yang Anda pikirkan? Namanya Tobi. Dia bekerja untuk Dewan Kota kita, sebagai pejabat kota yang baru direkrut. Ibu saya menderita Alzheimer. Dia selalu di rumah dan tidak pernah keluar. Hari ini dia kabur. Maaf tentang semua ini. Apa yang terjadi di sini? Jika dia bukan ibu Pak Zane, lalu siapa dia? Kenapa kalian semua terlihat kesal? Oh, ngomong-ngomong, di mana Pak Zain dan Bu Zain? Bukankah mereka masuk duluan? 2 orang di dalam itu. Mungkinkah mereka? Pak Zain? Setelah kita menandatangani proyek ini dengan Pak Zain, desa kita akan segera menjadi besar. Tobiku. Bu, Sepertinya Pak Zain yang asli ada di sini. Pak Zain. Tobi. Tobiku. Bu, kenapa ibu sendirian di sini? Jadi Anda Pak Zain. Apa yang Anda pikirkan? Namanya Tobi. Dia bekerja untuk Dewan Kota kita, sebagai pejabat kota yang baru direkrut. Ibu saya menderita Alzheimer. Dia selalu di rumah dan tidak pernah keluar. Hari ini dia kabur. Maaf tentang semua ini. Apa yang terjadi di sini? Jika dia bukan ibu Pak Zane, lalu siapa dia? Kenapa kalian semua terlihat kesal? Oh, ngomong-ngomong, di mana Pak Zain dan Bu Zain? Bukankah mereka masuk duluan? 2 orang di dalam itu. Mungkinkah mereka? Pak Zain? Tuan Zain, apa yang terjadi pada Nyonya Zain? Bagaimana dia bisa terluka seperti ini?
Kamu seharusnya tidak bertanya itu padaku. Kamu harus bertanya pada orang-orang di desamu. Mustahil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu, Tuan Zane? Kamu hanyalah pekerja konstruksi. Bagaimana mungkin kamu orang terkaya? Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan saja. Itu adalah Arthur dan anaknya yang memimpin kerusuhan. Dia sangat bertekad untuk mengejar Nyonya Zane, dan dia menghasut kami untuk menghancurkan mobil Tuan Zan, dan mengunci Nyonya Zane di lumbung, dan melukainya. Tuan Zane, maaf. Ini semua salah kami. Mohon bermurah hati dan maafkan kami. Berikan desa kami kesempatan lagi. Jangan hentikan kerja sama dulu. Kesempatan? Ketika penduduk desamu mengancamku tadi, aku sudah menyuruh orang-orangku menghentikan semua proyek kerja sama di desamu. Proyek senilai puluhan juta dolar hilang. Pak Lurah, Tuan Zane, aku salah. Aku tahu aku salah. Mohon pulihkan proyek-proyek itu. Aku tidak bisa hidup tanpa uang ini. Tuan Zane, maaf. Kami buta. Mohon perlakukan kami dengan lunak. Hubungi polisi segera. Tidak, tolong jangan panggil polisi. Aku tidak mau masuk penjara. Tidak bisa memanggil polisi. Kami akan dipenjara karena ini. Tidak bisa memanggil polisi. Aku sudah memperingatkanmu. Kamu akan membayar. Tuan Zane, itu mereka berdua yang terus-menerus membuat masalah. Aku sudah memperingatkan mereka untuk tidak bermain-main. Arthur dan anaknya yang bersikeras memprovokasi Anda. Kami tidak memaksa kalian melakukannya. Saat kami merusak mobil, kalian adalah yang pertama masuk. Sekarang kalian mau menyalahkan kami? Tidak mungkin. Kau ingin aku dan anakku jadi kambing hitam, kan? Omong kosong. Di mana pasiennya? Di sini, Tuan Zan. Aku bersikap baik pada ibumu, tahu? Dengar, mengingat aku hampir ayahmu, lepaskan aku. Dulu, kau memanfaatkan ibuku dan menyakitinya seperti itu. Penyesalan terbesarku sekarang adalah tidak membunuhmu saat itu juga. Dan kau berani menggunakan itu untuk memohon padaku? Kau lebih baik berdoa agar ibuku baik-baik saja. Kalau tidak, apa yang terjadi pada kalian tidak akan sesederhana penjara dan denda. Kemari. Ayah, apa yang akan kita lakukan? Kita selesai. Semua sudah berakhir. Baru-baru ini, seorang ayah dan anak di sebuah desa dengan jahat menghasut seluruh desa untuk menyakiti orang lain, dan untuk menyakitinya. Diputuskan untuk memberitahu warga Wang Fanbo untuk mengeluarkan pemberitahuan. Karena melakukan beberapa kejahatan, setelah diadili, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara sesuai hukum, semua pihak yang terlibat telah menerima hukuman hukum. Mia, Untungnya, aku awalnya merasa bangsal VIP terlalu sepi dan pindah ke bangsal biasa ini. Siapa sangka, secara tidak sengaja menjodohkan anakku dengan pasangan yang hebat. Kalian berdua, kapan kalian akan memberitahuku tentang hubungan kalian? bagaimana kamu tahu? Kami belum sempat memberitahumu. 2 bulan terakhir, kamu datang ke rumah sakit setiap hari. Selama Mia ada di bangsal, kamu tinggal lebih lama. Aku pasti buta kalau tidak menyadarinya. Kami berencana untuk menyiapkan dan memberi kejutan. Tidak menyangka kamu sudah mengetahuinya. Mia, terima kasih sudah bersama Chase kami. Kalian berdua saling menjaga. Kami akan, Bu Zane. Bagus. Bu Zan, sebenarnya, orang tuaku juga tahu tentang Chase dan aku. Mereka ingin menunggu sampai kamu keluar rumah sakit untuk mengundangmu ke rumah kami makan. Aku tidak tahu apakah itu nyaman bagimu. Tentu saja. Aku tidak sabar untuk memiliki kamu sebagai menantu perempuanku. Aku akan pergi melakukan ronde sekarang. Silakan. Bu, Mia selalu berpikir bahwa aku hanya seorang karyawan di perusahaanku. Aku berencana memberitahunya malam ini saat makan malam, untuk secara resmi mengakui identitasku. Itu benar. Kamu akan menikah. Mereka harus tahu tentang kamu menjadi orang terkaya. Bu, apa kau pikir hadiah ini nggak kebanyakan? Ah, kamu nggak ngerti. Kita baru pertama kali bertemu keluarganya. Kamu harus serius soal hadiah ini. Baiklah. Tapi kita nggak bisa bawa semua ini sekaligus. Kita bawa beberapa tas ringan ke atas dulu. Oke. Panggil beberapa orang lagi, suruh mereka bawa sisanya ke atas. Tunggu. Sebentar. Tunggu.
Pakai tas untuk bawa semuanya. Itu besar dan kuat. Kedua tasmu terlalu kecil. Nggak muat banyak. Bu Zane, Chase, kalian sudah datang, silakan masuk. Kalian menjaga rumah ini tetap bersih dan nyaman. Orang tua Mia mungkin mudah bergaul. Tunggu. Jangan masuk. Bu, apa yang ibu lakukan? Maaf, ibu, tolong. Sudah kubilang. Mereka tidak boleh masuk. Mungkin Mei mengira kita membawa terlalu sedikit dan tidak tulus. Jangan khawatir. Kami membawa lebih dari ini. Mia sangat baik dan perhatian. Bagaimana mungkin ibunya orang yang memandang rendah orang miskin dan hanya peduli pada kekayaan? Nak, Cepat suruh mereka membawa barang-barang lainnya. Tidak, Ibu, Anda tidak perlu membawa apa-apa. Ibu saya tidak bermaksud begitu, dia hanya tidak pandai berkata-kata. Silakan masuk dulu. Baik, ayo ganti sepatu saja lalu masuk. Bu, sepertinya pernikahan ini perlu dipikirkan lagi. Mia, karena ibumu sibuk hari ini, saya pamit sekarang. Mia? Bukankah sudah kubilang aku menyiapkan 2 pasang sandal baru untuk Chase dan Mai? Kenapa kamu keluarkan yang lama ini? oh iya. Aku lupa. Oh, untuk apa repot-repot ganti sepatu? Mai, Chase, masuklah. Ayahku masih memasak. Tunggu sebentar saja. Mai, Chase, maafkan aku. Aku tadi gugup sekali. Wajahku cemberut kalau gugup. Aku sungguh tidak bermaksud cemberut dan mempersulit keadaan. Sejujurnya, begitu dia tahu kalian datang hari ini, dia sudah mulai dari beberapa hari sebelumnya membereskan tempat ini. Dia hanya tidak tahu cara menunjukkannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu menunjukkan betapa Mei peduli pada kita. Jadi aku tadi salah. Kami bawakan kalian oleh-oleh, hanya sedikit. Makanannya sudah siap, waktunya makan. Jangan buru-buru. Ayo makan. Robert itu juru masak yang hebat, tentu. Pak Lane, masakanmu enak sekali. Kita beruntung bisa menikmati ini. Mei, kamu terlalu memuji. Aku cuma asal masak. Ngomong-ngomong, kenapa suamimu tidak datang hari ini? Ada apa? Sejujurnya, kami keluarga orang tua tunggal. Ayah Chase meninggal dalam kecelakaan mobil. Itu salahku. Chase hilang selama lebih dari 20 tahun. Kami baru saja menemukannya. Kalau begitu, pernikahan mereka mungkin harus diubah. Ayah, Sudah kuduga. Mai, Chase anak yang baik. Ini salahku. Jangan menghakiminya. Bu, lupakan. Mei, kamu salah paham. Maksudku, mengubah tanggal adalah memajukannya. Tuan dan Nyonya Lane, Anda. Chase, selama ini, ketika Anda tidak punya tempat untuk mengadu, Anda tetap positif dan baik hati. Bahkan mendapat pekerjaan di perusahaan global terkemuka, Zane Group. Kami yakin, mempercayakan Mia padamu. Tuan Lane, saya berjanji akan menjaga Mia dengan baik. Tuan dan Nyonya Lane, Anda telah bekerja keras selama ini. Kami ingin anak-anak segera menikah. Sebenarnya, kami juga ingin kedua keluarga benar-benar menjadi satu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ayolah, kita keluarga, tidak perlu berterima kasih. Jangan khawatir soal pernikahan. Kami punya tabungan. Benar. Meskipun Chase bekerja di Zane Group, dia baru mulai, jadi mungkin tabungannya belum banyak. Kami yang akan menanggung biaya pernikahan. Simpan uangmu untuk setelah pernikahan. Tuan dan Nyonya Lane, Anda begitu tulus kepada saya. Sudah waktunya saya jujur tentang siapa saya sebenarnya. Tuan dan Nyonya Lane, sebenarnya saya bukan pegawai. Melainkan, Ini aku, buka pintunya. Kenapa mereka kembali lagi? Siapa di pintu? Robert dan Susan, Saya yang buka. keluarga John dan Mary. Putri mereka baru saja menemukan pria kaya untuk pernikahan keduanya. Mereka datang setiap 2 hari sekali untuk pamer. Buka pintu selarut ini, kupikir kamu tidak senang melihat kami. Kami sedang ada tamu. apa yang kamu lakukan di sini? Monica, kau kenal sepupuku? Tentu saja aku kenal dia. Wanita tua ini adalah ibu tiri mantan suamiku. Dia menghancurkan mantan suamiku, dan kemudian menghancurkan seluruh keluarganya. katakan pada putrimu untuk menghormati Mai. Dengar Robert, kenapa kau masih mau menikah ke keluarga ini? Apa kau tidak berpikir itu busuk? Aku pikir kalian yang busuk. Tepat sekali. Kau tidak diterima di sini. Keluar sekarang. Demi 2 orang luar ini, kau ingin berbalik melawan kami? Dengan wajah seperti itu, kau hanya bisa menikah ke keluarga seperti ini. Tepat sekali.
Meskipun Monica kita sudah menikah kedua, dia menikah dengan asisten orang terkaya. Dia menghasilkan ratusan ribu setahun. Tunggu sampai dia parkir dan naik. Kau akan lihat nanti. Bukankah asisten Taylor di bawah membantu kita menyiapkan hadiah untuk Mia? Bagaimana bisa dia jadi tunangannya? Tunggu saja. Pasti itu suamiku. Ini tidak terlihat seperti asisten Taylor. Ini suamiku, asisten orang terkaya. Dia yang mengelola proyek investasi orang terkaya. Dia punya akses ke berita investasi internal paling eksklusif di Zen Group. Semua tabungan keluarga kita sudah diserahkan ke menantuku untuk diinvestasikan. Tidak lama lagi kita akan menghasilkan jutaan dolar. Kita akan hidup di puncak dunia. Jadi kau memakai namaku dan asisten Taylor untuk menipu orang. Kau penipu, Paman. Perusahaan kami baru-baru ini kebetulan punya proyek penggalangan dana eksternal. Kalau Anda punya uang lebih, Anda bisa investasi dengan saya juga. Dijamin pasti menang. Mia, investasi dengan menantuku jauh lebih menjanjikan daripada bertahan dengan pacarmu yang bangkrut. Kok aku tidak tahu soal itu? Zane Group punya proyek penggalangan dana eksternal? Dia asisten orang terkaya. Dia lebih tahu darimu apakah ada proyek. Chase adalah karyawan Zane Group. Tentu dia tahu. Sial, sekarang kita berhadapan dengan orang yang tahu. Kau bukan asisten Taylor, kan? Dia, Paman. Paman Robert, Bibi Susan, kalian sudah ditipu. Dia pekerja bangunan di proyek. Mana mungkin dia karyawan grup orang terkaya? Jadi dia tukang bangunan. Itu membuatku takut. Tidak bisa cari uang sendiri, jadi kau tuduh orang lain sebagai penipu. Lihat, dia tidak berguna. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Karena kau bersikeras terjun ke lubang api ini, aku tidak akan repot-repot menghentikanmu. Seseorang menggunakan identitasmu atas nama Zen Group untuk menipu orang demi uang. Coba selidiki. Apa-apaan? Kenapa penipu itu tidak berpura-pura jadi Tuan Zane, malahan berpura-pura jadi asisten sepertiku? Dan orang-orang malah percaya. Kita harus telepon polisi sekarang. Paman Robert dan Bibi Susan, jangan dengar omong kosong orang ini. Jika kalian ingin kaya, kalian bisa investasi bersama kami. Cukup, kami percaya pada Chase. Kami tidak akan berinvestasi. Menyerah saja. Nak, kami benar tentang dirimu. Sempit pikiran. Kamu pantas tetap miskin selamanya. Dia datang melamar dengan 2 kantong plastik murahan, dan kamu begitu bersemangat menerimanya. Memalukan sekali. Bahkan tidak sebaik kado sambutan yang suamiku berikan padamu. Bahkan jika kalian memberi emas dan batu giok, kami tidak akan menginginkannya. Keluar dari sini sekarang. Kamu tidak tahu terima kasih. Kalian hanya akan mendapat barang rongsokan ini. Ini semua barang mewah. Bu, orang seperti mereka? Bagaimana mungkin mereka mampu membeli ini? Pasti barang palsu dari lapak pinggir jalan. Apa yang kamu lakukan? Ini hadiah dari Tante dan Chase. Jika kamu menginjak batu giok ini, bahkan jika seluruh keluargamu menjual semuanya, kamu tidak akan mampu membelinya. Hanya barang palsu. Aku bisa memecahkan semuanya ini hanya beberapa ribu dolar. Kami akan bernilai jutaan dolar segera. Kami benar-benar mampu. Benar, sayang? Benar, ayo, injak saja, uangku banyak. Itu dia. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kau menangkap suamiku? Pria ini diduga melakukan penipuan. Penipuan keuangan. Jumlahnya sangat besar. Buktinya kuat. Kami menangkapnya secara resmi sekarang. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Suamiku adalah asisten orang terkaya, Tuan Zane. Bagaimana mungkin dia seorang penipu? Kamu pasti salah orang. Kau menangkap orang yang salah. Saya tidak melakukan penipuan. Saya asisten dari Zan Group. Cukup. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Saya asisten Tuan Zan. Kami telah melakukan beberapa verifikasi. Identitas Tuan Taylor sudah dikonfirmasi. Dia adalah asisten ketua Zane Group. Sedangkan yang ini, identitasnya benar-benar palsu. Tidak ada kesalahpahaman. Pak Polisi? Lalu bagaimana dengan uang yang kami investasikan? Semua tabungan kami telah diinvestasikan. Setelah penyelidikan, setengah dari dana Anda telah ditransfer ke luar negeri. Sulit untuk dipulihkan. Apa? Dari total aset kami 200.000 dolar, hanya tersisa 100.000 dolar pada akhirnya. Pak Polisi, tolong tunggu.
Baru saja, wanita ini dengan sengaja merusak barang pribadi saya di depan umum. Tolong juga catatkan secara resmi. Simpan buktinya. Catatkan secara resmi? Apa itu perlu? Itu hanya barang palsu murahan, paling-paling beberapa ribu dolar. Saya bisa membayarnya. Tolong hitung untuk saya total nilai barang-barang yang rusak ini. Chase, ini asisten orang terkaya. Bagaimana kau bisa menyuruh-nyuruh dia? Tidak apa-apa. Jangan gugup. Lagi pula dia asisten saya. Kamu bilang kamu orang terkaya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Baru saja, Monica dengan sengaja merusak koleksi giok dan hadiah kustom mewah yang serasi. Setelah dijumlahkan, totalnya 6 juta dolar. 6 juta. Tuan Zane, kita akan menjadi besan. Keluarga tidak menghitung seperti itu. Bukankah itu sudah jelas? Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Robert, Susan, tolong, katakan sesuatu. Kamu tidak bisa diam saja melihat kami gagal. Bagaimana kami bisa membayar ini? Aku tidak bisa membantumu. Kaulah yang berulang kali memprovokasi Mei dulu. Kamu harus memohon pada mereka. Saudara macam apa kamu? Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kenapa Mia punya keberuntungan sebesar itu? Bagaimana bisa dia mendapatkan orang terkaya? Ini tidak adil. Beraninya kau membuat masalah di depanku. Kalian semua, kembali ke stasiun. Bawakan sisa hadiahnya. Mai, kami hanya keluarga biasa. Aku khawatir kita menikah di atas derajat kita. Tidak, kamilah yang naik derajat. Keluargamu baik dan jujur. Kami dengan tulus ingin menjadi besanmu. Mia, seumur hidupku, seperti aku melindungi ibu, aku akan menjagamu dan membuatmu bahagia. Nikahi aku. Maukah kau? Ya, aku mau.